Halo, ketemu lagi dengan gua Tama di videonya Bimbel Akses. Kali ini gue bakal ngelanjutin ngebahas soal TIU yang sebelumnya gue udah pernah bahas ya. Sebelumnya gue bahas nomor 1 sampai nomor 6, terus gue bahas lagi nomor 7 sampai nomor 12, dan sekarang gue bakal lanjutin nomor 13 sampai seterusnya. Oke, langsung aja kita ke soal nomor 13. 13 ini soalnya panjang ya, kita coba baca dulu ya. Pak Karna adalah salah satu peternak bebek di kawasan Madukara. Pekan ini Pak Karna melakukan survei harga ke pasar dan didapatkan informasi harga daging bebek hidup adalah 1.200 per ons. Harga daging bebek goreng adalah 2.500 per ons. Seekor bebek akan mengalami penyusutan berat 35% setelah digoreng. Pak Karna selain menjual dalam keadaan digoreng, ia juga menjual bebek hidup, ya kan? Jadi Pak Karna ini bisa ngejual digoreng, bisa juga hidup. Setelah mengetahui harga pasar bebek, Pak Karna memutuskan untuk membeli bebek-bebek dengan harga Rp6.555.200. Kemudian setelah diolah dan dijual kembali, Pak Karna mendapatkan uang sejumlah Rp743.400, dan dari setiap bebek ia mendapatkan untung Rp2.100. Berapakah jumlah bebek yang berhasil dijual Pak Karna? Oke. Sebenarnya soal ini tuh panjang lebar, tapi sebenarnya informasi yang kita pakai itu cuma ini doang nih. Yang harga modalnya dia, kemudian penjualannya dia ya berapa, sama untungnya dia dari satu bebek berapa gitu. Satu lagi kata kunci yang paling penting, yaitu setelah diolah dan dijual kembali. Nah, bebek hidup nggak mungkin diolah kan? Berarti yang diolah adalah bebek yang digoreng ya. Berarti Pak Karna menjual bebek yang digoreng aja tanpa bebek yang hidup. Nah, modalnya itu 655.200. Omsetnya 743.400. Berarti untungnya dia berapa? Kita kurangin aja kan, omset kurangin modal gitu kan. 743.400 kurangin dengan 655.200 ya. Kita kurangin, dapatnya itu ini 200, 13 kurangin 5 itu 8, 4 udah dibilang 1, 3, 13 kurangin 5 berarti 8. Oke, untungnya adalah 88.200 untuk semua bebek yang dijual. Nah, Pak Karna mendapatkan untung 2.100 satu bebeknya. Berarti kalau kita mau tahu berapa bebek yang dijual, kita bagi aja total keuntungannya dibagi dengan untungnya satu bebek ya. Berarti kita bagi 88.200 bagi dengan 2.100, tapi kita coba hilangin aja nih nolnya nih ya, biar gampang ya. Berarti 882 kita bagiin dengan 21. Nah, ini 882 bagi 21 berarti 4 ya. 4 kali 21 itu 84. 88 kurangi 84 berarti 4, 4-nya turun, 2-nya turun, berarti 42 dibagi 21 2. Nah, ketahuan deh. Berarti Pak Karna menjual 42 ekor bebek. Jawabannya berarti yang C ya. Nah, oke deh. Sekarang lanjut ke nomor 14. Jarak Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Kasunan Surakarta Hadiningrat adalah 72 km. Ini ada Jogja gitu ya, Y sama Surakarta gitu. Ini jaraknya adalah 72 km. Terus GPH Mangkubumi berangkat dari Ngayogyakarta menuju Surakarta dengan kecepatan 48 km per jam. Kita singkat aja pakai inisial M gitu ya. M ke Surakarta ya, dari Yogyakarta itu dengan V-nya itu berapa tadi? 48 km per jam. Bisa ditulis ya, panjangan ntar. Terus pada pukul 7:05 melalui jalur yang sama, GPH Purboyo berangkat dari Surakarta menuju Ngayogyakarta. Kebalikannya nih, dari Surakarta ke Yogyakarta. Ini kita pakai inisial P aja ya. V-nya itu sama dengan 52 km per jam juga ya, sama ya satuannya. Oke, sama ya satuannya ya.
Saat berpapasan dengan GPH Mangkubumi, GPH Purboyo sudah menempuh jarak titik. Nah, kalau ketemu dengan soal ini, kita pertama-tama harus cari tahu dulu berapa lama sih waktu mereka berpapasan. Itu kapan gitu kan. Baru kita bisa tahu berapa jarak yang ditempuh oleh GPH Purboyo. Nah, tapi sebelum kita mencari tahu berapa waktu mereka berpapasan, kita harus cari tahu dulu berapa jarak di antara Mangkubumi dan Purboyo ya. Jaraknya berapa nih? Realnya berapa jaraknya? Jaraknya adalah ketika Purboyo itu berangkat ya. Jadi ini kan waktu berangkatnya berbeda nih. Sebenarnya kan jarak antara mereka itu adalah 72 km per jam. 72 km per jam adalah 72 km, nggak pakai jam ya, jarak nih. Tapi kan berangkatnya beda nih. GPH Mangkubumi berangkat 06.50. GPH Purboyo berangkat 7.05. Artinya ketika GPH Purboyo berangkat gitu, GPH Mangkubumi kan udah jalan duluan nih. Ketika GPH Purboyo berangkat, GPH Mangkubumi udah melewat jarak yang kita nggak tahu berapa. Nah, jarak antara Mangkubumi dengan Purboyo di pukul 7.05 ini tuh berapa? Itu kita harus cari tahu dulu. Baru kita bisa mencari tahu berapa T-nya. Caranya gampang. Caranya gini. Kita cari tahu dulu berapa perbedaan waktu antara keberangkatan GPH Mangkubumi dan GPH Purboyo ya. GPH Mangkubumi kan 06.50. GPH Purboyo 7.05. Berarti perbedaannya adalah 15 menit ya. Selama 15 menit GPH Mangkubumi itu menempuh berapa jaraknya gitu. 15 menit kan berarti 1/4 jam gitu. 1/4 jam gitu ya. Berarti jaraknya yang ditempuh ya S itu berarti kan jaraknya si Mangkubumi ya selama 15 menit itu berarti kecepatannya 48 dikali dengan waktunya 1/4 ya, 1/4 jam. Berarti GPH Mangkubumi itu sudah menempuh 12 km, baru GPH Purboyo jalan. Nah, berarti di sini nih ya, anggaplah ini 12 km gitu ya. Berarti kan jarak dari 12 km ini ke jaraknya GPH Purboyo itu adalah sekitar sisanya ya 72 kurangin 12. Berapa tuh? Ini 0,60. Nah, berarti jarak antara mereka ketika sama-sama berjalan itu adalah 60 km. Jarak inilah yang akan kita pakai untuk mencari waktu mereka berpapasan ya. Ini hapus saja. Sekarang kita mencari waktu berpapasan atau T papasan. Ini rumus cepatnya gampang banget ya. Itu adalah selisih jarak atau jarak antara mereka itu 60 ya. 60 dibagi dengan V1 tambah dengan V2 atau V-nya Mangkubumi tambah dengan V-nya Purboyo. Berarti 48 tambah 52. Nah, ini adalah cara cepat supaya kita ketahui waktu berpapasannya kapan gitu kan. Sama dengan berarti 60 dibagi dengan 48 ditambah 52 ya. Ini berarti 100 ya. Lanjut sini berarti T-nya sama dengan 6/10 jam. Nah, 6/10 jam adalah waktu mereka berpapasan. Artinya GPH Purboyo berjalan selama 6/10 jam. Nah, ketika sudah mencapai 6/10 jam, ketemu tuh sama Mangkubumi. Oke, berarti jaraknya Purboyo ketika bertemu dengan Mangkubumi kita kalikan aja ya. 6/10 dengan 52. Berarti ini hasilnya adalah 31,2 ya. 31,2 km. Nah, inilah jarak ketika Purboyo bertemu dengan Mangkubumi ya. Berarti jawaban 14 jawabannya adalah D. Ya, kok hilang ya? Oh, hilang. Jadi jawabannya D ya. Oh nih kok hilang. Oke deh.